Saat matinya itu, ada nggak istilahnya kemudian mati suri dan bisa hidup lagi? Hmm. Ada yang seperti itu juga. Makanya nanti plat mobil jadi judi, iya nggak? Ya. Bungkus rokok gening jadi judi, semua Nonton jadi bola judi, kayak semua gitu. nonton bola jadi judi. Kenapa? Karena syahwatnya mengendalikan ruhnya. Tidak bisa ngoreksi apapun, tidak bisa mengendalikan apapun, bahkan sebaliknya dikendalikan. Maka apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Filah Anas Indonesia Channel dimanapun berada, jumpa lagi di channel tercinta kita yang luar biasa manfaat untuk iman kita dan untuk amal kita ya. Semoga dengan kita menyimak setiap episode di Anas Indonesia Channel, kita bertambah lagi keimanan, ruhiyah kita semakin sehat, dan semakin juga menjaga kesehatan iman kita agar amal-amal kita semakin sehat ya. Nah, by the way gitu ya, atau ngomong-ngomong tentang iman yang sehat, hati yang sehat, sebelumnya kita pernah bahas nih ya tentang iman yang sehat itu atau hati yang sehat itu adalah tempat wadahnya dari ruhiyah dan syahwat gitu ya. Karena ada 3 elemen dalam jiwa kita itu adalah hati, jasad, kemudian ruhiyah dan juga syahwat seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita pernah kaji tentang hati yang sehat. Nah, sekarang kalau yang hati yang sakit seperti apa? Hati yang mati itu gimana? Terus kira-kira masih mungkin hidup lagi nggak dan menjadi sehat gitu ya. Kita akan kaji bersama dengan guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Adi Bunyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Oke, tidak mati, Ustaz ya? Tidak, Masya Allah. Oke, baik. Gimana, Ustaz nih? Karena hati ini kan tadi ada yang sehat, hidup dan sehat begitu ya. Mungkin ada yang hidup tapi sakit gitu ya. Atau bahkan mungkin jadinya mati begitu ya. Nah, ini gimana kita melihatnya? Yang indikator dia sakit, indikator dia mati seperti apa tuh? Baik, waktu yang lalu saya pernah juga saya ungkap bahwa hati yang sehat itu adalah hati yang terbebas dari kesyirikan, ya dia taat pada aturan Allah, menjauhi aturan-aturan yang dilarang oleh Allah, gitu. Itu adalah hati-hati yang sehat. Dan itu makanannya hanya satu. Untuk menguatkan hati supaya sehat itu nggak ada jalan lain kecuali ruhnya diperkuat. Bagaimana ruhnya diperkuat? Yaitu kayak kita saum di bulan Ramadan itu memperkuat ruh kita, sholat 5 waktu kita memperkuat ruh kita, ada sedekah, ada infak, kepedulian disalurkan seperti itu adalah memperkuat ruh kita. Dan jangan lupa dalam ruh yang sehat itu juga ditambah karena pergaulan juga. Jadi kalau dia bergaul dengan orang-orang yang hatinya sehat, ya insya Allah dia akan terbawa sehat dan akan menguatkan hati dia. Nah, sebaliknya ada hati yang mati dulu ya sebelum yang sakit. Karena yang kalau lihat di urutan di surah Al-Baqarah itu ayat 1 sampai dengan 5 itu contoh tentang hati yang sehat. Maka Allah menyebutnya sebagai muttaqin. Orang-orang yang takwa ya, selalu taat perintah Allah, jauhi yang dilarang oleh Allah. Nah, untuk hati yang mati itu Allah cukup memberikan 2 ayat saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi untuk orang-orang yang hatinya yang kafir ya, jadi membuat kufur itu kan sudah membentengi dirinya untuk tidak beriman. Sama saja bagi mereka diberi peringatan, tidak diberi peringatan masih tetap aja kufur. Nah, jadi kenapa demikian mereka ini yang kedua ini? Jadi karena memang di sini kalau tadi yang sehat itu ruh bisa mengendalikan syahwat, kalau ini sebaliknya. Jadi syahwat mengendalikan ruhnya. Jadi syahwat itu kan kalimatnya dalam Quran sudah jelas. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dhahabi wal fiddah wal khail musawamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi syahwat itu inginnya seperti itu kan. Tadi kan hubbu syahwat minan nisa wal banin, wanita, anak-anak, qanatirul muqantarah minadz dhahabil fiddah,
pokoknya segudang emas, segudang perak, wah segala macam, pokoknya dunia semua, mata'ul hayati dunia. Itu aja yang ada di benaknya. Jadi kalau orang sudah syahwatnya kuat, berarti keinginan ke situnya tuh kuat luar biasa. Dan ketika ruhnya lemah, dia akan mengendalikan. Jadi syahwat akan mengendalikan ruh. Akhirnya apa yang terjadi? Koreksi benar salah baik buruk dari ruh itu tidak ada manfaat akhirnya. Kenapa? Karena dia lebih menguasai. Ininya lemah nih, kurang makan nih, kurang gizi nih si ruhnya ini. Ya itu udah tara puasa, tara sholat, serba tara tuh ya. Jadi serba tara ya akhirnya seperti itu. Karena serba nggak pernah ya akhirnya lemahlah ruhnya. Maka yang kuat syahwat mengendalikannya. Ya bergaul juga dengan orang-orang seperti itu. Ya udah. Akhirnya syahwat mengendalikan ruh. Ketika ruhnya dikendalikan oleh syahwat, maka susah ngoreksi. Tidak bisa ngoreksi apapun. Tidak bisa mengendalikan apapun. Bahkan sebaliknya dikendalikan. Maka apa yang terjadi? Ya rusak hatinya. Rusak hatinya. Di dalam hatinya itu akan jadi rusak. Sebab kalau manusia sudah keracunin, sudah kerusakan di situ. Maaf ya, contoh orang yang sudah seneng judi. Karena diawali dari hal biasa gitu kan. Terus lama-lama jadi kebiasaan. Maka segala kreativitasnya itu larinya ke judi aja semua. Jadi kalau manusia sudah keracunin di situ, misalkan kenapa judi itu begitu bahaya, minuman keras itu seperti itu. Jadi kreativitasnya tuh ke situ aja semua tertumpuk. Makanya nanti plat mobil jadi judi, iya nggak? Bungkus rokok gening jadi judi, semua jadi judi, semua nonton bola jadi judi. Kenapa? Karena syahwatnya mengendalikan ruhnya. Nah begitu juga dalam rekayasa nanti, kan syahwat itu kan nggak pernah puas. Dia bikin senjata, mohon maaf, saya pernah kerja di pabrik senjata gitu. Bagaimana senjata itu dibuat dari mulai senjata yang manual ya, yang door lock, dicolok ke karak ditembakkan gitu. Dicolok deh ke door, dicolok deh begitu. Sampai ke yang otomatis sekarang udah berapa varian nih kita buat. Contoh lain, motor, ada motor ya, mohon maaf nih, yang ramai di kita itu kan ada 3 ya. 3 motor, 3 nama. Itu saya tahu ada satu produk motor yang basicnya awalnya dari apa gitu, tahun 47 kalau berapa. Itu sepeda tapi pakai mesin potong rumput gitu loh. Sampai sekarang variannya udah berapa tuh. Itu produk-produk syahwat. Nah, ketika ruh mampu mengendalikan syahwat, maka produk-produk itu akan membuat sesuatu yang manfaat, kebaikan untuk orang banyak, manfaat untuk orang banyak. Selalu akan seperti itu. Tapi kalau hatinya kalau si hatinya mati nih karena syahwatnya menguasai ruhnya, maka segala sesuatu arahnya kepada keburukan semua. Bikin senjata untuk membunuh, bikin program hanya untuk maksiat. Jadi larinya ke maksiat semua. Bahkan akhirnya ketika dia melanggar aturan-aturan itu nggak merasa bersalah lagi. Dia udah senang dalam maksiat. Sudah bahagia dia menemukan kehidupan dalam kemaksiatan. Ya jelas dong diajak ke kebaikan dianggap penghalang. Jadi berat. Bahkan sampai berat akhirnya. Berat. Dan yang sudah dia lakukan maksiat, dosa atau kemudian kejahatan itu menjadi satu hal yang ini gue banget kayaknya gitu ya. Gitu pada saat dikasih kebaikan, ini bukan gue banget begitu. Dan dia pasti tidak akan mau diajak kepada kebaikan karena sudah tertutup dalam dirinya. Karena dia sudah menemukan kehidupan di balik semua kemaksiatannya. Jadi semua kemaksiatan itu jadi kehidupan. Jadi membunuh orang itu menjadi kesenangan. Mencelakai orang lain sudah jadi kebahagiaan. Kenapa yang terjadi kalau begitu? Nah inilah ketika syahwat menguasai ruh, maka manusia hatinya akan mati. Saat matinya itu, ada nggak istilahnya kemudian mati suri dan bisa hidup lagi? Ada yang seperti itu juga. Jadi bagaimana Allah mengingatkan orang seperti itu dengan caranya Allah. Ketika Allah hendak memberi hidayah misalnya kepada orang seperti itu. Contohlah misalnya Abu Sufyan gitu ya. Di zaman Rasulullah kan asalnya aja kufurnya luar biasa, menentang Rasul, tapi tiba-tiba tuh di hatinya itu kalau di kita mah adalah orang yang kayak gitu tuh dibikin sakit lah parah gitu, kemudian dibikin dalam koma itu dia mimpi bertemu dengan siapa gitu, tiba-tiba sehat lalu kemudian jadi orang baik. Ada yang seperti itu ya, itu kersanding Allah lah gitu ya. Tapi secara khusus kalau orang sudah di dalam posisi mati hatinya, diajak baik itu berat. Makanya tidak ada istilah rumahnya nempel ke masjid, diajak ke masjid.
Ayo Kang ke masjid ya, sholat hampura can kabita ke masjid gitu. Itu hati sudah mati. Oke. Giliran ke masjid ya paling duluan di depan imam lagi sendiri tidur. Oke. Nah, Ustaz, kalau misalkan kita melihat misalkan keluarga misalkan gitu ya. Keluarga saja. Saat kemudian lihat kita pengen ngajak beliau kepada kebaikan, tapi mungkin juga kita bisa mengukur nih kayaknya hati dia udah mati nih gitu ya. Nah, apakah kemudian akhirnya ya sudah kita tinggalkan untuk kemudian dia sudah mati dan sepertinya agak sulit untuk kita ajak hidup lagi begitu gitu ya. Begitukah langkah yang tepat atau kemudian kita ada langkah tertentu yang kita bisa lakukan untuk dia hidup lagi itu hatinya gitu. Kita tuh punya tugas hanya satu. Seperti hanya juga tugas Rasulullah. Rasulullah hanya punya tugas tabligh. Menyampaikan saja. Terserah dia pada akhirnya. Bisa jadi entah ketukan hati keberapa dia akan sadarkan, kita nggak pernah tahu ya. Tapi yang jelas itu urusan Allah. Tapi urusan kita adalah mendakwahi dia bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tugas kita seperti itu. Urusan dia mau ngikut atau tidak itu urusan Allah. Tapi kita punya pahala kan dari ikhtiar kita. Nah, kalaulah dia tetap sampai akhirnya dia tetap tidak ikut, itu urusan Allah. Kita sudah menyampaikan, kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar. Akhirnya kan terserah kepada Allah gitu aja. Jadi artinya memang kalau sudah hatinya mati sudah haknya Allah untuk dihidupkan lagi atau tidak. Tapi kita tidak berarti kemudian kita tinggalkan, tapi kita ada amal yang bisa kita lakukan adalah terus berdakwah begitu ya. Kan bisa jadi karena ada orang itu kita amal kita jadi nambah. Justru adanya orang yang kufur maka kita menjadi orang yang baik. Betul, kita punya pahala kan. Kalau nggak ada orang gitu dari mana pahala kita ya? betul. Oke, baik Ustaz. Kalau tadi kan kita sudah ngebahas yang mati. Nah, sekarang yang sakit ini gimana nih?